Baik, hari ini saya akan memberikan pendapat hukum dan juga hak jawab saya atas informasi yang beredar di media yang dibuat oleh tentunya oleh para pihak pelaku yang dalam hal ini atas kejadian tindakan pengeroyokan klien kami atau adik kami di kampus STHB yang sudah berlangsung sejak 17 Oktober 2022 ya, 17 Oktober di tahun yang lalu. Baik, pertama saya akan memberikan klarifikasi atas berita miring atau berita yang tidak benar, berita hoax yang dipublikasikan oleh media expose ya, yang sudah beredar di masyarakat. Pertama saya sampaikan bahwa sejak awal ini saya sampaikan sejak awal korban yang notabene adalah anak yang baik, terbina dan terdidik, ingin melanjutkan kuliah dengan baik. Baru dia semester 1 belum selesai, baru kuliah sekitaran 1 bulan sudah menjadi korban intimidasi pengeroyokan dari seniornya. Oleh karena itu mereka sejak awal menyatakan tidak berharap atau tidak menyetujui upaya perdamaian karena mereka sudah melihat betapa gagahnya atau betapa mahirnya para pelaku ini dalam mengeroyok korban ini yang tak lain daripada adik seniornya sendiri. Sehingga saya tegas sampaikan bahwa di dalam media itu dibuat berita miring, berita hoax yang menyatakan seolah-olah kuasa hukum membatasi atau tidak mengupayakan perdamaian. Pernyataan itu adalah bohong dan sesat. Saya sudah beberapa kali juga menegaskan baik dalam panggilan yang pertemuan yang dilakukan di kampus STHB, saya selaku kuasa hukum sudah menegaskan bahwa keluarga menolak untuk berdamai. Sehingga beberapa kali kita dihubungi, saya juga dihubungi. Bahkan saya beberapa kali menyampaikan saya akan mencoba menghubungkan kepada keluarga untuk membicarakan perdamaian. Tapi keluarga tetap konsisten menyatakan jangan, karena menganggap kami orang kecil dan pelaku ini notabene orang-orang besar, bahkan anak dari pejabat kepolisian, merasa kami selalu siap dalam intimidasi. Keluarga menyatakan tidak. Itu jawaban atau hak jawab saya atas media yang beredar ya, atas media yang beredar oleh media expose ya, yang menyebutkan seolah-olah mengesankan bahwa kita tidak mendukung upaya perdamaian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan ungkap beberapa kejanggalan sejak proses penanganan perkara ini yang sejak awal sudah ditangani Polsek Bandung Wetan. Secara terus terang kami sangat kecewa dengan proses penanganan perkara di Polsek Bandung Wetan. Saya akan uraikan fakta-fakta berikut ini. Kalau berkenan silakan diberikan nanti sanggahan atau jawaban. Tapi inilah yang kami alami sebagai masyarakat pencari keadilan yang notabene-nya adalah para pencari keadilan dari kelas menengah ke bawah. Tapi bukannya malah sebaliknya dihargai, tapi sebaliknya kami hanya sebagai korban yang dianggap tidak terlalu dipentingkan. Saya akan ungkap satu persatu bagaimana kami memperjuangkan keadilan di Polsek Bandung Wetan yang sampai sekarang masih berputar-putar di Polsek Bandung Wetan. Padahal perkara ini sudah sejak 17 Oktober 2022 dan saya siap dengan data dan fakta. Apabila kepolisian berpendapat hukum, saya akan berikan pendapat hukum bahwa saya bisa membuktikan kejanggalan itu memang sangat tidak wajar. Saya akan uraikan satu persatu. Tanggal 17 Oktober 2022 ada kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 orang kepada klien kami atau adik kami yang berinisial JHR ya, baru menempuh pendidikan kurang lebih 1 bulan atau lebih, langsung mengalami intimidasi pengeroyokan dari geng mahasiswa yang mungkin para preman-preman mahasiswa, karena sudah pada mau selesai atau semester akhir. Sangat disayangkan yang terjadi kepada adik kami yang anaknya begitu baik, orangnya begitu culun dan sangat dikasihi orang tua. Ya, 17 Oktober kejadian, 18 Oktober
sudah dibuatkan laporan ke Polsek Bandung Wetan. Hanya dalam waktu beberapa hari saya sudah melengkapi semua bukti-bukti yang sangat relevan dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Termasuk kepolisian tidak membantah sedikit pun bahwa bukti-bukti ini sudah sangat valid. Pertama, dalam rekaman CCTV berselang 3 hari sejak kejadian, saya sudah meminta rekaman CCTV ke pihak kampus dan langsung diserahkan. Dan untuk kepentingan penegakan hukum kami sudah serahkan itu kepada kepolisian. Dan saudara Kanit Reskrim sendiri yang ada di Polsek Bandung Wetan sudah menonton rekaman video atau rekaman CCTV itu, dan pada saat itu menyatakan unsurnya, wah ini unsurnya sudah lengkap, karena sudah sangat terang benderang dalam rekaman itu bagaimana kejadian itu terjadi, sehingga tidak ada bukti lah, tidak ada bantahan sedikit pun. Setelah itu saksi-saksi sudah semua diperiksa, saksi pelapor sudah diperiksa, saksi dari terlapor sudah diperiksa, saksi dari kampus sudah diperiksa, semua membenarkan kejadian itu. Bahkan anehnya, karena tidak ada bantahan, pelaku aja sudah mengaku. Itu pernyataan penyidik atau penyidiknya kepada saya sendiri menyatakan bahwa pada saat belum dipanggil sudah datang dan sudah mengakui bahwa mereka tidak bisa lagi membantah keadaan itu. Mereka mengakui telah melakukan pengeroyokan kepada klien kami. Tapi anehnya, ya semua tadi sudah lengkap ya, keterangan saksi sudah lengkap, bukti rekaman CCTV sudah lengkap, keterangan ahli melalui keterangan dokter yang menyatakan apa yang dialami korban juga sudah lengkap. Saya tidak tahu lagi apa bukti yang dibutuhkan kepolisian, tapi butuh waktu lebih 2 bulan untuk menetapkan sebagai tersangka. Ini aneh sekali. Ini terus kami tunggu, kita diputar ke sana, diputar sini, putar sana, putar sini, seolah-olah kita orang-orang yang tidak memenuhi standar kepintaran. Artinya kita seolah-olah harus menerima nasib kita sebagai orang yang sangat bodoh. Itu benar-benar akan kami lawan praktek-praktek seperti ini. Selanjutnya di dalam catatan saya ini, tanggal 24 baru ditetapkan sebagai tersangka, 24 Desember sebagai tersangka oleh karena desakan, dan karena saya meragukan semua data-data yang dikeluarkan oleh kepolisian di Bandung Wetan dari banyaknya yang tidak wajar menurut saya minta, karena kepolisian melalui Bareskrim sudah menyampaikan bahwa semua perkara sudah bisa diperiksa atau dicek di dalam SP2 HP online. Ya, ini tegas beberapa kali disampaikan, terus diiklankan. Masyarakat yang ada hubungan dengan perkara sudah bisa memeriksa kelanjutan atau perkembangan perkara di dalam SP2 HP online. Ya, tapi perkara kita ini sama sekali tidak ada dalam SP2 HP online, sehingga saya meragukan semua kebenaran data ini. Apakah mereka diperiksa, apakah mereka ditetapkan sebagai tersangka? Karena bagi saya data mereka itu penting, yang memang sudah terdata di database Polri. Tapi ketika kita sampaikan, ini jawaban penyidiknya sungguh memprihatinkan bagi kita ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan ke Bapak Kapolri kalau benar. Kalau tidak benar, tolong dievaluasi, disampaikan. Saya menyatakan keberatan atau meragukan data itu karena tidak ada di database online, SP2 online. Tapi ini disampaikan kepada kita seperti ini. Kendalanya tidak bisa dimasukkan dalam SP2 online karena kemampuan anggota. Artinya mereka pihak Polsek Bandung Wetan menyatakan anggotanya di Polsek Bandung Wetan tidak sanggup untuk memindahkan data yang ada di berkas fisik ini kepada database di online. Ini sangat rawan sekali, sehingga saya sampai sekarang meragukan jangan-jangan ini hanya surat palsu, ya. Jangan-jangan, karena saya berharap kenapa tidak terbuka secara transparan, ya. Semua sekarang sudah bisa online, tapi perkara kami ini tidak bisa diakses melalui online. Oke. Selanjutnya tanggal 16 ini lebih parah lagi, saya merasa sangat kecewa sekali. Tanggal 16 Januari, tanggal 16 Januari ditulis, ya, tanggal 30
penyidik menyatakan, Kanit Reskrim menyatakan kepada saya bahwa para tersangka ini telah ditahan. Walaupun sudah sangat kacau balau bagaimana pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tidak ditangkap, juga tidak ditahan. 2 bulan mereka baru katanya menahan. Setelah 2 bulan baru ditahan. Dan ya ini yang paling panas sekali, tanggal 30 Desember disampaikan kepada saya. Mohon maaf ini salah ini data ini. Tanggal 7 Januari disampaikan, diinfokan kepada saya bahwa para pelaku sudah ditahan. Tanggal 11 hanya berselang 4 hari, saya sengaja mendatangi Polsek Bandung Wetan dengan diam-diam tanpa memberitahukan kepada siapapun untuk sengaja melihat apakah pelaku ini benar ditahan atau tidak. Tapi masyarakat bisa bayangkan, publik bisa bayangkan apa yang saya alami ketika saya datang ke sana. Tidak ada satu orang pun tahanan di sana. Saya bertanya kepada bagian petugas piket di depan, mereka menyatakan tidak ada lagi tahanan di Polsek Bandung Wetan. Hanya berselang 4 hari. Tanggal 7 diinformasikan kepada saya, tanggal 11 saya datang ke sana, tidak ada tahanan. Saya langsung menemui penyidik yang ada di belakang. Tiba-tiba dia merasa kaget sekali kedatangan saya langsung tanya, tahanan kita di mana Bang? Oh, dia bilang dia seperti kekagetan sekali, seperti kesambar petir. Iya Bang, saya tidak bisa jawab. Ini bagaimana di proses penegakan hukum begini? Penyidiknya sendiri yang memeriksa perkara tidak bisa menjawab sedang proses apa sekarang para tahanan. Artinya saya kuat sekali menduga bahwa inilah permainan perkara. Ya. Saya diinformasikan kepada saya tanggal 7, saya datang tanggal 11, mereka menyampaikan, penyidik menyampaikan, tidak bisa menjawab, dia kan penyidik, dia yang tahu perkembangan perkara, untuk kepentingan dialah penanganan dan tidak ditahan dilakukan, tapi dia tidak bisa menjawab. Dia bilang sama saya, oh ini rumit Bang, tidak bisa saya jawab. Wah gimana ya? Tiba saya maju ke depan, tiba-tiba saya ke belakang lagi untuk menemui dia, tidak ada lagi orang di sana. Ini kacau sekali penanganan perkara kalau begini. Saya mohon Pak Kapolsek supaya tangani, kalau tidak, atau setidaknya kalau sistem ini sudah seperti itu, saya tawarkan untuk apalah dibenahi oleh Mabes Polri. Ya, selanjutnya tanggal 11 pagi saya ke Polsek, tanggal 11 sore Kanit Reskrim menelepon saya, menyatakan kekecewaan saya bahwa ini kenapa ya, gimana tahanan? Lalu dia sampaikan bahwa oh iya ada pengajuan penangguhan penahanan dari keluarga korban, sehingga katanya ditahan para pelaku hanya 7 hari, dan di sini dibuat sama sekali hanya kepentingan subjektif dari para pelaku. Artinya ini sama sekali tidak memperhitungkan keadilan bagi korban. Di sini disebutkan alasan bebas dikeluarkan dari tahanan adalah karena para tersangka ini atau karena para pelaku ini sedang mau menyelesaikan pendidikan. Ini tidak ada hubungan. Jadi Anda harus tahu, kita semua harus tahu, penahanan di Polsek Bandung Wetan ya terhadap kasus pengeroyokan ini dilakukan hanya 7 hari. Itu juga saya tidak tahu, tidak yakin saya itu benar. Karena tanggal 7 diberitahu sama saya ditahan, tanggal 11 saya ke sana, sudah tidak ada lagi di sana tahanan. Halo, penegakan hukum kita, apakah akan seperti Verdi Sambo semua? Saya mohon sekali untuk diperbaiki. Ini yang paling membuat kita sangat kesal. Satu lagi, ini akan saya sampaikan, saya bongkar fakta ini, mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti dan semua para pencari keadilan bisa mengerti. Tanggal 16 Januari kepolisian menyatakan kepada saya bahwa berkasnya sudah dilimpahkan, pelimpahan pertama sudah dilaksanakan ke Kejaksaan Negeri Bandung. Ya, ini mari kita rasional melihat perkara ini sampai di mana ini nanti rekayasa ini akan berhenti. Tanggal 16 Januari sudah diregister oleh Kejaksaan. Dalam ketentuan KUHP dinyatakan dalam waktu 14 hari tidak ada pengembalian berkas atau tidak ada pemberitahuan sebelumnya,
sudah dianggap lengkap. 14 hari, Kanitnya sendiri juga sudah menyatakan kepada saya sengaja bertanya kepada Kanit Reskrimda, Pak Kanit, berapa hari waktu untuk pengembalian berkas? Beliau menyampaikan kepada saya 14 hari. Saya tanya tanggal 30, apakah sudah ada pengembalian? Tidak ada. Lalu saya bilang, saya simpulkan artinya berkas perkara sudah lengkap. Beliau menyampaikan, saya sedang menghubungi JPU-nya tapi tidak nyambung-nyambung. Oh, saya bilang itu upaya penegakan hukum yang sungguh sangat bagus sekarang ini. Nah, kita kan berhitung secara matematika. Saya kan ajari mereka untuk bantu berhitung matematika. Kemarin ke Pak Kanit Reskrim saya tawarkan supaya kelas 3 SD kita hadirkan menghitung itu. Ya, saya sampaikan tanggal 16 sudah diterima oleh kejaksaan. Silakan kita berhitung hari. Tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22, 23, 24, 25, 26 sampai tanggal 12 10 hari, 27, 28, 29, 30, tanggal 30 lah 14 hari. Sampai tanggal 30 tidak ada pengembalian berkas dari kejaksaan. Berkas harus dinyatakan lengkap. Tapi bodohnya, anehnya penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan, tanggal 1 saya diinfokan oleh penyidik, oleh Kanit Reskrim menyatakan ada pengembalian berkas dan pengembalian berkas dari kejaksaan. Disampaikan di sana dan itu dibuatkan di tanggal suratnya, pada surat ini tanggal 31. Jadi ibarat membangun sebuah rekayasa rekayasanya tidak pintar. Harusnya ini dibuatlah seminimal tanggal 30. Kan sudah lebih dari 14 hari. Dalam KUH pasal 110 kita katakan berkas perkara tidak dikembalikan dalam 14 hari harus dinyatakan lengkap. Ya, jadi ini kacau sekali nih. Saya hitung sekali tadi ya, sudah jelas dari tanggal 16 ke tanggal 30 tanggal 17 itulah 14 hari. Ini tanggal suratnya tiba-tiba karena saya tanya tanggal 30 mungkin atas koordinasi mereka. Tiba-tiba diterbitkan surat bertanggal 31. Lalu Polsek Bandung Wetan menerimanya tanggal 1. Ya, diterima tanggal 1. Jadi ini kacau sekali nih, diterima tanggal 1 lalu diinfokan kepada saya ada lagi. Batasnya yang diatur untuk pengembalian berkas 14 hari. Tapi di sini bisa sampai melebihi. Ini KUHP mana yang dipakai? Ini saya tanya, ini Polsek Bandung Wetan, saya tanya ke Baris Krim Polri dulu. Kalau sudah melewati batas, kepolisian masih bisa terima atau tidak? Kalau tidak, kita tidak perlu punya KUHP, tidak perlu pakai KUHP, maka ngapain diatur di sana toh kita langgar. Dan yang paling kelihatan bahwa ini adalah tidak lain daripada rekayasa semata adalah disebutkan di sini di pasal 10 KUHP dijelaskan dikatakan dalam pengembalian berkas atau apabila penyidikan belum lengkap, ya, kejaksaan dapat mengembalikan berkas kepada penyidik disertai dengan petunjuk. Tapi di sini coba kita sama-sama baca di sini silakan. Hal penyidikan atau penyidikan ini yang pada intinya menyatakan berkas perkara para pelaku dinyatakan belum lengkap. Di bawahnya disebutkan sehubungan dengan penyerahan berkas dan segala macam. Intinya disebutkan adapun pengembalian berkas beserta petunjuknya menyusul. Ini nggak tahu saya. Ini perkara apa ini seperti ini? Jadi disebutkan di sini pengembalian berkas dan petunjuknya menyusul. Sudah waktu untuk berarti hanya pemberitahuan lah. Ini berkasmu kami kembalikan, tapi nggak tahu apa yang dikembalikan karena berkas beserta petunjuknya masih menyusul. Tidak tahu saya apakah itu akan dilakukan 1000 tahun lagi. Karena dalam batas waktu yang ditentukan dalam KUHP pun 14 hari pengembalian itu juga sudah mereka langgar. Dan anehnya Polsek Bandung Wetan menerima. Saya mau buka-bukaan, ya. Saya tidak meyakini, tidak yakin sama sekali
bahwa kepolisian atau penyidik Polsek Bandung Wetan masih akan mencari bukti atau mendapatkan bukti lain untuk benar-benar yang disebut oleh kejaksaan ini tidak lengkap. Apalagi yang tidak lengkap? Saya mau tantang Polsek Bandung Wetan, tolong buka dong ke publik bukti-bukti ini. Tolong buka ke publik perkara ini. Jangan didiamkan di kantornya saja supaya masyarakat bisa menilai. Tolong Anda Polsek Bandung Wetan, tolong buka fakta-fakta ini, buka rekaman CCTV ke publik. Jangan Anda hanya menyimpannya dan bukan untuk mencari kebenaran, ya, supaya publik menilai lah bagaimana kejadian itu terjadi. Akhirnya bukti belum lengkap. Bukti apa lagi? Saya tidak yakin kalaupun disuruh mencari bukti, walaupun petunjuk kejaksaan juga tidak ada, batas waktunya juga melewati yang sudah ditentukan, tapi di sini disampaikan bahwa akan ada pelengkapi bukti. Bukti apa? Keterangan saksi sudah lengkap, visum dari dokter sudah jelas, bukti rekaman CCTV sudah jelas. Bukti apa lagi yang mau dihadirkan? Itu yang akan kami sampaikan. Sekali lagi, kami secara tegas akan melawan adanya upaya-upaya pembiaran. Terakhir kami ketahui, atau di awal perjalanan perkara ini, kami mulai merasakan adanya kepentingan internal di kepolisian, bahwa memang bahwa pelaku utama ini adalah anak kandung dari pejabat kepolisian. Kami memohon supaya penyidik di Polsek Bandung Wetan tidak terpengaruh oleh adanya tekanan-tekanan atau apapun, atau jangan-jangan bekerja sama atau segala macam untuk seolah-olah perkara ini agar tertutup, membersihkan nama anggota kepolisian. Kita tidak mau, ya. Oleh karena itu kami minta kepada Polsek Bandung Wetan, Anda proses secara tegas. Kita tidak punya hubungan pribadi, kita tidak punya kepentingan pribadi, tapi kepentingan hukum korban yang sampai sekarang masih berputar-putar di Polsek Bandung Wetan. Kalau Anda kurang bukti, saya siap membenarkan. Kalau Anda kurang kesulitan mencari bukti, saya siap menghadirkan apa saja bukti yang dibutuhkan. Tidak ada bukti yang tidak saya miliki. Tapi sampai sekarang perkara ini masih berputar-putar di Polsek Bandung Wetan. Mudah-mudahan ini tidak pandai atau setidaknya dibiarkan di sana, ya. Oleh karena kepentingan internal, saya menduga kuat ada kepentingan internal yang saling menjaga, karena ayah pelaku utama ini adalah pejabat di kepolisian. Justru ini sebetulnya menunjukkan kepolisian tidak semua sama seperti karakter Verdi Sambo, ya, yang semua akan mengorbankan semuanya. Jangan karena ayah pelaku utama ini adalah pejabat di kepolisian di Nusa Tenggara Timur, ya, seorang pejabat kepolisian, akan ada upaya seperti ini. Ini akan saya baca. Kalau Anda tidak mau membuka, kami juga siap membukanya ke publik supaya publik sendiri yang menilai. Saya mohon buka bukti, buka perkara ini ke publik kalau Anda kesulitan, supaya tidak ada